Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafia Stiana Kamritasari, dosen program studi D3 Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Latar belakang pendidikan saya adalah S1 Farmasi, Profesi Apoteker, S2 Ilmu Farmasi, dan S3 Ilmu Farmasi bidang farmakologi farmasi klinis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD KTPT, khususnya dalam bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Farmakologi 2. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Video ini terbagi menjadi dua, yang pertama penjelasan mata kuliah dan yang kedua proses pembelajaran di kelas. Mata kuliah Farmakologi 2 merupakan salah satu mata kuliah wajib pada semester 4 program studi D3 Farmasi dengan bobot 2 SKS, terdiri atas 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memahami mekanisme terjadinya suatu penyakit serta penggunaan obat-obatan yang digunakan dalam penata laksanaan kondisi penyakit tersebut. Materi yang akan dibahas meliputi mediator inflamasi atau fisiologi terjadinya inflamasi serta farmakologi golongan obat antiinflamasi non-steroid dan kortikosteroid. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana proses inflamasi terjadi di dalam tubuh, peran berbagai mediator inflamasi, serta mekanisme kerja obat dalam menghambat atau mengendalikan respon inflamasi. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari indikasi, kontraindikasi, efek samping, interaksi obat, serta aspek keamanan penggunaan obat antiinflamasi dalam praktek kefarmasian. Pada kegiatan praktikum, mahasiswa akan melakukan analisis terapi pada berbagai kasus inflamasi yang sering dijumpai dalam pelayanan kesehatan. Melalui pembelajaran berbasis kasus, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi masalah terkait penggunaan obat, mengevaluasi ketepatan terapi yang diberikan, serta memberikan rekomendasi penggunaan obat yang rasional berdasarkan kondisi pasien. Capaian pembelajaran lulusan yang pertama, menguasai konsep teoritis farmakologi, farmakognosi dan manajemen farmasi, serta mampu menyelesaikan pelayanan resep, pelayanan swamedikasi dan pengelolaan sediaan farmasi alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pekerjaan teknis farmasi klinik sesuai dengan etik dan aspek legal yang berlaku. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mampu menguasai pengertian, penggolongan, mekanisme kerja, indikasi, kontraindikasi, dan efek samping dari obat-obat asma, obat batuk, enzim untuk pengobatan, vitamin dan mineral, hormon, antihistamin, antiinflamasi, dan toksikologi, serta mampu menganalisa dan melakukan pelayanan kefarmasian berdasarkan prinsip farmakologi. Metode pembelajaran pada mata kuliah Farmakologi 2 ini menerapkan pendekatan student-centered learning melalui kombinasi interaktif, case-based learning, problem-based learning, serta analisis kasus klinis. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah Farmakologi 2 dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengukur tingkat pencapaian pembelajaran mahasiswa, baik pada aspek pengetahuan, keterampilan, maupun kemampuan berpikir kritis dalam bidang farmakologi. Evaluasi dirancang selaras dengan materi yang diberikan. Aspek pengetahuan, evaluasi dilakukan baik melalui kuis ataupun studi kasus yang diberikan setelah mahasiswa mempelajari dan mendapatkan materi. Kuis digunakan untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap konsep-konsep dasar, mekanisme
kerja obat, indikasi, kontraindikasi, efek samping, serta aspek keamanan penggunaan obat antiinflamasi. Pelaksanaan kuis dilakukan secara berkala, berfungsi sebagai umpan balik bagi dosen dan mahasiswa untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Selain kuis, evaluasi juga dilakukan melalui studi kasus yang berfokus pada penerapan farmakologi dalam situasi klinis. Mahasiswa diberikan kasus-kasus terkait gangguan inflamasi dan diminta untuk melakukan analisis terapi, mengidentifikasi permasalahan terkait penggunaan obat, mengevaluasi ketepatan pemilihan terapi, serta menyusun rekomendasi penggunaan obat yang rasional berdasarkan kondisi pasien. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan dalam praktek kefarmasian. Komponen penilaian terdiri dari teori sebesar 60% dan praktikum sebesar 40%, di mana teori terdiri dari proses pembelajaran sebesar 40% dan masing-masing 20% untuk nilai tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Sedangkan pada komponen praktikum terdiri dari 10% pretest dan post-test, 40% proses praktikum, 20% laporan, dan 30% responsif. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait mata kuliah Farmakologi 2 di program studi D3 Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Dan berikut saya akan memberikan cuplikan video tentang bagaimana proses pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita hari ini bisa bertemu kembali ya untuk sama-sama mempelajari atau membahas tentang farmakologi obat antiinflamasi. Sehat semua teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik.
Ya, baik. Untuk saat ini kita akan melanjutkan materi ya, di mana hari ini kita akan mempelajari tentang farmakoterapi obat antiinflamasi. Di pertemuan sebelumnya kita juga belajar atau sudah mengenal penyakit-penyakit yang banyak dijumpai di fasilitas layanan kesehatan. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya penyakit apa? Asma, ya betul sekali ya, asma. Kemudian terapi yang banyak digunakan atau yang biasa digunakan untuk penyakit asma? Ada yang bisa? Ya, Mas Bayu? Mungkin ada salbutamol, teofilin, sama aminofilin itu. Oke, salbutamol, teofilin, aminofilin, ya. Di situ nanti disesuaikan dengan kondisi pasien, apakah pasien membutuhkan bentuk ampul atau nebulizer atau dengan pengobatan oral, ya. Nah, untuk kali ini kita akan fokus membahas tentang obat antiinflamasi. Ya, mungkin teman-teman sudah familiar dengan istilah inflamasi. Siapa yang mengetahui apa itu inflamasi? Ya, Mbak, silakan. Menjawab itu, inflamasi adalah respon tubuh terhadap cedera jaringan infeksi. Iya, salah satu bentuk respon tubuh kita terhadap adanya cedera, ya, baik cedera karena terbentur misalnya ataupun cedera akibat agen patogen yang masuk. Nah, di situ ada pengobatan khusus ya yang kita sebut sebagai antiinflamasi. Baik. Nah, untuk capaian pembelajaran ya pada materi kali ini, teman-teman nanti diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, teman-teman nanti mampu mengetahui atau menjelaskan pengertian inflamasi dan proses terjadinya inflamasi. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu menjelaskan klasifikasi obat antiinflamasi. Yang ketiga, setelah mengetahui klasifikasi obat antiinflamasi, teman-teman juga nanti mampu menjelaskan mekanisme kerja obat tersebut sampai ke interaksi obatnya. Kemudian nanti dihubungkan dengan kebutuhan pasien, ya, sehingga terwujudnya rasionalitas pengobatan untuk pasien-pasien yang mendapatkan penyakit atau yang menderita penyakit inflamasi. Nah, di sini kita masuk ke materi. Inflamasi sendiri seperti yang sudah disampaikan salah satu temannya tadi ya, merupakan proses respon tubuh ya terhadap cedera jaringan, infeksi atau rangsangan bahaya lainnya. Tadi tidak hanya cedera benturan saja, tapi juga ada agen patogen yang masuk. Contohnya tadi adanya infeksi, baik bakteri maupun virus ya. Proses inflamasi di sini sebenarnya bertujuan untuk menghilangkan penyebab kerusakan sel dan nantinya akan memperbaiki jaringan yang rusak. Secara alami tubuh kita sudah memiliki pro atau antiinflamasi ya. Namun inflamasi yang berlebihan dapat menimbulkan rasa nyeri, bengkak ya, kemudian bahkan mengalami kerusakan jaringan. Sehingga pada kondisi inilah memerlukan terapi antiinflamasi tersebut. Tanda-tandanya ya sudah bisa ya, kalau ada pasien yang mengalami radang secara fisik teman-teman sudah bisa menyimpulkan ya dengan melihat tanda-tanda seperti ini. Jadi ada tanda kemerahan. Kemerahan ini kenapa bisa terjadi? Karena adanya peningkatan aliran darah ke area yang menyebabkan kulit tadi menjadi merah. Ya, ke area cedera tadi. Itu jadinya ada tanda khusus yaitu kemerahan. Kemudian yang kedua, pasien akan merasakan panas ya. Panas di area cedera. Di sini akibat adanya dampak dari peningkatan aliran darah menyebabkan suhu lokal di area cedera tadi menjadi tinggi. Sehingga pasien merasakan panas. Kemudian ini yang bisa terlihat sekali ya teman-teman, bengkak atau istilahnya tumor. Ya, di sini tumor. Kenapa bisa bengkak? Karena ada cairan dan sel-sel radang yang menumpuk ya, yang keluar dari inti sel tadi ke jaringan sehingga menyebabkan pembengkakan. Kemudian yang keempat, ada rasa nyeri. Pasti kalau kita tanya ke pasien,
Apakah ada rasa tidak nyaman pada saat dipegang atau disentuh? Seperti itu pasti pasien akan menjawab ada rasa nyeri. Nyeri di sini diakibatkan karena apa? Karena zat-zat kimia yang merangsang ujung saraf tepi sehingga menimbulkan rasa nyeri kepada pasien. Nah, akibat dari keempat tanda ini terakhir menyebabkan gangguan fungsi dari jaringan yang cedera tadi. Ya, di sini akibat dia nyeri, bengkak dan kerusakan jaringan sehingga fungsi jaringan tadi terganggu. Jadi ada 5 ya ciri inflamasi secara spesifik. Nah, penyebabnya apa saja ya? Di sini Ibu sudah coba tampilkan ya secara infografis penyebab inflamasi. Yang pertama tidak hanya cedera tadi, tetapi adanya patogen yang masuk, yaitu infeksi ya. Nanti infeksi bakteri, virus atau jamur yang di sini yang bisa memicu respon pertahanan tubuh kita. Kalau tadi inflamasi atau respon pertahanan tubuh kita tadi terganggu ya sehingga muncul beberapa tanda inflamasi. Kemudian yang kedua ini trauma atau cedera. Yang ketiga adanya reaksi alergi, itu bisa menyebabkan radang. Kemudian yang keempat, paparan zat kimia. Proses timbulnya inflamasi ini tidak lepas dari adanya mediator, ya perantara atau mediator penyebab inflamasi. Di sini ada 6 ya teman-teman, 6 mediator inflamasi ya yang di sini yang memicu, memperkuat dan mengatur respon inflamasi di dalam tubuh. Yang pertama mediator prostaglandin. Ya, di sini nanti fungsi utamanya dia akan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah. Dari tahapan ini ya kemudian kita bisa menentukan obat-obatannya ya, obat-obatan untuk terapi antiinflamasi. Mungkin sebelum kita menuju ke golongan obat, ada yang tahu contoh obat antiinflamasi yang sudah beredar? Ya, Mbak. Izin menjawab Bu, obatnya dari diclofenac asam-sulfat, ibuprofen, Prednisolon, iya oke. Maksudnya, jadi banyak ya teman-teman ada natrium diklofenak, ibuprofen, prednisolon. Nah, tadi yang sudah disampaikan itu sudah banyak digunakan ya untuk pasien-pasien yang mengalami cedera atau inflamasi. Nah, termasuk ke golongan apa sih tadi obat-obat yang sudah disampaikan teman-temannya? Nah, ini masuk ke golongan. Sekarang kita fokus ke farmakologi pengobatannya ya. Ini adalah golongan antiinflamasi. Jadi nanti pengobatan antiinflamasi dibagi menjadi 2 golongan. Kortikosteroid dan non-steroid antiinflamasi. Drug atau yang biasa kita sebut NSAID atau Indonesianya obat antiinflamasi non-steroid. Gitu ya. Dari 2 golongan ini mekanisme kerjanya berbeda. Ya, teman-teman bisa lihat. Untuk kortikosteroid, ini merupakan hormon steroid sintesis yang bekerja kuat sebagai antiinflamasi dan imunosupresan. Ada imunosupresannya ya, jadi perlu waspada tinggi untuk penggunaan kortikosteroid. Mekanismenya apa? Dia akan menghambat fosfolipase A2 sehingga harapannya mediator inflamasi tadi tidak muncul ya, dihambat. Jadi dia menurunkan mediator inflamasi. Contoh obatnya apa? Tadi yang sudah disebutkan temannya tadi, ada prednison, ya, metilprednisolon, kemudian dexamethasone. Ya, di sini fungsi utamanya bisa digunakan untuk penyakit autoimun karena merupakan salah satu obat imunosupresan, ya. Kemudian asma, alergi berat, radang sendi, penyakit kulit inflamasi dan lain sebagainya. Itu untuk golongan kortikosteroid ya. Kemudian kita berpindah ke golongan non-steroid antiinflamasi. Di sini obat antiinflamasi non-steroid ini akan menghambat enzim siklooksigenase. Jadi tadi kalau yang kortikosteroid dia akan menghambat fosfolipase A2, tapi kalau NSAID dia akan menghambat enzim siklooksigenase yang dikeluarkannya mediator prostaglandin ya, mediator inflamasi yaitu prostaglandinnya akan
menurun. Seperti itu. Contohnya apa? Tadi sudah disebutkan natrium diklofenak, ya, ibuprofen, kemudian naproxen atau selekoxib. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui kedua golongan tadi, kita juga harus menyampaikan informasi selain indikasi, kita juga harus menyampaikan informasi kepada pasien, yaitu terkait efek samping obatnya, ya. Berikut Ibu sudah rangkumkan efek samping untuk obat antiinflamasi, khususnya yang non steroid. Ya, di sini yang pertama ada ke arah sistem gastrointestinal. Nah, jadi perlu hati-hati kalau pasien-pasien yang mengalami atau memiliki riwayat penyakit GERD ya atau asam lambung seperti itu, perlu hati-hati karena penggunaan obat ini akan meningkatkan asam lambung di dalam tubuh, efek samping yang utama. Sehingga pada saat ada pasien yang akan swamedikasi ya untuk mengatasi inflamasinya, teman-teman harus menggali informasi terkait penyakit yang pernah diderita atau yang sedang diderita. Selain efek samping, kita juga harus mengetahui sebagai farmasi, kita juga harus mengetahui apakah ada interaksi tidak dengan obat. Tadi kalau efek samping kita melihat riwayat penyakit terdahulu ya, supaya tidak terjadi interaksi dengan kondisi pasiennya. Kemudian yang interaksi obat antiinflamasi dengan obat lain itu juga perlu kita ketahui ya, karena banyak sekali pasien-pasien yang mengalami cedera atau inflamasi tapi ada penyakit penyertanya ya, sehingga mereka mengkonsumsi obat lain seperti itu. Nah, ini contohnya teman-teman ya, untuk misalnya pasien yang menggunakan antikoagulan itu juga perlu kehati-hatian ya. Kemudian pasien yang menderita hipertensi tadi juga dengan interaksi kortikosteroid ya, kortikosteroid dengan beberapa obat perlu diwaspadai ya, terutama juga pasien yang memiliki riwayat diabetes ya. Nah, untuk penggunaan rasional obat ya, di sini teman-teman perlu memastikan bahwa semua obat yang akan diberikan atau dikonsumsi oleh pasien tersebut adalah tepat kondisi pasiennya ya. Tadi kan ada beberapa interaksi dengan kondisi pasien ya, penyakitnya, kemudian ada interaksi dengan obatnya gitu ya. Ini perlu dicek kembali ya, sehingga rasionalitas obat terhadap terapi inflamasi untuk pasien tersebut terjadi ya, seperti itu. Nah, peran kita sebagai tenaga farmasi apa? Yang pertama tadi kita wajib memberikan informasi, indikasi obat ini apa, efek sampingnya seperti apa, interaksinya bagaimana ya, wajib pasien itu mengetahui informasi tersebut. Sehingga peran kita menyampaikan ya, edukasi kepada pasien sampai mungkin kita bisa memberikan konseling terkait pengobatan obat antiinflamasi. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah bentuk evaluasi materi kali ini ya, Ibu berikan studi kasus ya, silakan teman-teman mencermati, menganalisis kasus ini dengan cermat. Teman-teman, perkuliahan kita pada pagi hari ini sudah berakhir ya. Kemudian kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya dengan membahas materi toksikologi ya, terkait obat-obat yang banyak beredar atau terkait penyakit yang banyak dijumpai di layanan kesehatan. Oke. Baik teman-teman, kita akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin ya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.